Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, semangat semua ya ini ya. Oke. Coba sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu menyiapkan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Ayunda absen dulu ya. Tapi kelihatannya masuk semua ya nih ya? Hil, ya. Coba Ahmad, Bayu, Adi, Axel, Yusuf, Aldiksa, Adi, Sony, Rizky, Andri, Ale, Dimas, Adit, Fidel, Fian, Rifan, Sandika, Zahwa. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar tambah semangat, coba berdiri semua. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Yo, silahkan berdiri. Tangannya di sini ya. 1, 2, 3. Bu Ida mulai. Hiduplah Indonesia Raya, tu dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup, tepuk tangan untuk kita semua. Coba, bagaimana? Sudah siap pembelajaran hari ini? Ya. Alat tulisnya dikeluarkan.
Bawa buku enggak? Pensil? Bawa? Udah siap semua ya pembelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, minggu lalu kita mempelajari apa? Ada yang ingat? Oh, Rizky, Mas Rizky. Materinya apa minggu lalu? Tekanan hidrostatis, Bu. Oke, tepuk tangan. Jadi apa yang disampaikan Mas Rizky tadi? Kita minggu lalu mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Ada yang ingat nggak? Apa toh tekanan hidrostatis itu? Ada. Oh ada. Sebentar, Mas Ahmad. Tekanan hidrostatis adalah? Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair, Bu. Oke, tepuk tangan. Ini tadi nyontek ya. Enggak apa-apa, nanti dapat nilai plus kan udah usaha ya. Tadi malam mau belajar terus baca catatan gitu minggu lalu. Oke, nggak apa-apa, itu namanya usaha ya kan. Nah, jadi minggu lalu kita mempelajari tentang materi hidrostatis ya. Nah, untuk hari ini coba simak, ini ada cerita. Ada kita ini kan masa di musim penghujan. Keadaan jalanan gimana? Banyak genangan air, banyak mobil yang melintas, banyak motor yang melintas. Nah, kalau mobil yang melintas, motor yang melintas, kira-kira kotor apa tidak? Kotor. Kalau kotor, diapakan? Siapa yang pernah melihat orang menyuci mobil di tempat penyucian mobil? Mas Fian apa? Pernah lihat? Pernah, Bu, di tempat usaha bapak saya, usaha cuci mobil. Oh, bentar. Gimana? Orang tua saya membuka usaha cuci mobil. Oke, jadi di tempatnya Mas Fian ternyata ada usaha cuci mobil. Iya, Mas? Ya. Ha-ha. Untuk di tempat kamu, berarti pernah ya di Mas Fian tuh pernah pasti banyak yang ke sana menyuci mobil. Kira-kira coba simak ini. Seperti ini Mas Fian. Ya, Bu. Ada lagunya nggak Mas Fian di tempat cucian mobil tempatmu? Ada, Bu. Oh, ada. Nah, coba stop. Mobil tadi bisa naik, bisa kira-kira pakai alat apa toh? Dongkrak hidrolik ya. Kalau menggunakan tenaga manusia tentunya akan sangat berat ya, makanya menggunakan alat bantu yang namanya dongkrak. Alat kerja dongkrak itu konsepnya memakai apa? Hukum apa? Hukum Pascal, benar. Jadi konsep dongkrak hidrolik menggunakan hukum Pascal. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana toh mekanisme atau prinsip kerja dari mesin pengangkat mobil, benar. Jadi bagaimana toh prinsip kerjanya? Oh, ternyata kita menggunakan konsep hukum Pascal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, tujuan yang akan kita capai adalah kalian harus mempunyai sikap kreatif, mempunyai sikap gotong royong dalam kelompok. Nah, selain itu kalian juga diharapkan bisa memberikan contoh. Apa contoh dari hukum Pascal? Terus menganalisis hukum Pascal dalam keseharian. Terus kemudian bisa berdiskusi tentang konsep hukum Pascal. Kemudian selain itu kalian diharapkan bisa merancang produk. Selain merancang produk juga membuat produk. Selain itu setelah produk selesai diharapkan bisa menyusun laporan. Jadi itu yang akan kita lakukan hari ini.
Coba silahkan kita membentuk kelompok. Kelompoknya dibentuk silahkan. Oh ini kelompoknya sini. Ini kelompok berapa ini? Oke, kelompok 4. Jadi gini, silahkan di dalam kelompoknya kalian membentuk ketuanya siapa, ya. Diskusi dulu ketuanya siapa kira-kira. Sambil saya cek ini kelompok 4. Ini kelompok berapa? 1 ini. 2 ini. Nah, 3. Ada 4 kelompok ya ini ya. Ketuanya sudah? Ini saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti untuk satu kelompok ada 2. Ini saya bagikan ya. Mana ini? Apa 3 apa double nggak itu? Double. 2. Satu kelompok 2, silakan disimak LKPD-nya itu, dibuka. Dilihat ya. Nah, nanti setelah kalian ada kelompoknya ini, ada kelompok, terus kemudian LKPD sudah, silakan dicek dulu LKPD-nya, dipelajari dulu LKPD-nya. Kita hari ini akan membuat proyek ya, proyek tentang mesin pengangkat atau miniatur mesin pengangkat mobil seperti yang ada di video tadi. Kita membuat miniaturnya ya, miniaturnya. Nanti ada penilaian yang harus saya ambil, yaitu yang pertama ini. Coba nih saya lihat ini ya. Penilaiannya yaitu ada sikap. Jadi nanti kalian kerja kelompok, walaupun kerja kelompok tetap ada penilaian individu kalian ya. Kalian oh ini aktif enggak ini anak di dalam kelompok. Harus aktif semua ya. Oke. Selain itu nanti ada batas waktunya dalam pengerjaan proyeknya. Ada batas waktunya. Maksimal kapan batas waktunya gitu. Paham? Paham. Nah, kemudian tahapan apa yang harus kalian lalui itu semua sudah ada di dalam LKPD. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke merancang produk desainnya, silahkan untuk menguatkan informasi tentang materi kalian hari ini tentang hukum Pascal. Bu Ayunda sudah mengupload bahan ajar di dalam LMS ya, dalam LMS yang sudah saya kirimkan, bisa dicek di HP kalian. HP-nya boleh dikeluarkan? Boleh. Nah, jadi sudah saya upload ya itu ya. Sudah saya upload di dalamnya materinya. Ada? Nah, dibuka. Nah, itu ada materi ajarnya, ada bahan ajarnya. Kalian cari informasi tentang apa itu hukum Pascal, konsepnya bagaimana, kemudian tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya Mas ya? Silakan mulai dibaca, kemudian LKPD-nya diberi nama, silakan dicek, dibuka LKPD-nya. Mana ini kelompok berapa nih? Jadi ketuanya siapa Mas? Mas. Ini kelompok berapa tadi?
Ketuanya tadi siapa? Mas Ahmad. Ya, silakan dibaca dulu. Nanti ini diberi nama ya. Dikerjakan. Ini. Yang kosong-kosong itu. Ini dikarap dong sini. Jawabannya ada di situ. Iya, jawabannya dicari di sini di Materi. bukan, di materinya. Materi. Coba. Ikuti langkah yang ada di LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya dibuka, ikuti langkahnya. Dibuka. Dikasih nama semua dikasih nama. Nih, ini madep sini semua loh nih. Hadap sini nah. Kamu di sini Mas. Gimana? Nah, enakan di sini Mas. Ini kelompoknya siapa namanya tadi? Siapa namanya? Nama siapa ketua kelompoknya? Dimas. Iya, Bu. Cari sebanyak-banyaknya informasi yang ada di modul itu. Kan saya udah itu toh. Bisa ditambah dengan browsing di internet. Browsing di internet. Ya. Cari tahu apa itu hukum Pascal, terus prinsip kerjanya bagaimana, terus contoh dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana, bisa kalian cari lewat internet dan bahan ajar yang saya share. Ada kesulitan? Di sini. Ya di sini, ini kerjakan di sini. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya Mas. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kelompok. Ada yang mau ditanyakan kayak ini? Tidak, bisa. Sudah dapat informasi sebanyak-banyaknya ya? Baca, kamu baca gitu loh.
Sudah belum informasi yang kalian dapat? Sudah banyak belum? Ini nanti kamu membuat apa namanya? Di sini nanti. Setelah informasi yang kalian dapatkan, kita jadi tahu ya apa yang harus kita lakukan, yaitu merancang Bu Ainda siapkan kertas karton, bisa diambil di sana salah satu kelompoknya, anggota kelompok. Di dalamnya ada double itu. Nah, dibuka bahwa boleh pakai pensil, boleh pakai spidol, boleh pakai apa namanya, bolpen. Kalian cari alat dan bahannya. Kira-kira yang bisa kalian lakukan, yang bisa bahan-bahannya itu bisa kalian dapatkan dengan mudah, itu kalian cari, browsing di internet sama browsing di YouTube. Di YouTube itu ada apa namanya? Tutorialnya. Dari tutorialnya ada video-videonya yang bisa kalian gunakan. Silahkan mendesain produk, tentukan alat dan bahannya apa. Ya, kira-kira kalian menggunakan apa? Desainnya bagaimana? Kalian rancang desainnya, sketsanya lah. Kalian tuliskan atau kalian gambarkan di kertas karton itu. Paham? Paham. Siap, dilakukan sekarang ya. Mas, gambar pakai apa? Pensil apa bolpen? Nanti bolpen saya nggak apa-apa. Pensil? Nggak, bolpen nggak apa-apa. Buka YouTube, sketsa gimana? Ya silahkan, miniaturnya. Sambil Bu Ida nilai ya keaktifan kalian ya. Silakan digambar. Dibuka ini tidak apa-apa itu. Ini apa, mencari apa namanya itu? Sketsa ya. Ini tadi kelompok 1 ya. Oke. Kira-kira desain apa yang akan kalian buat? Silakan cari di internet. Gambarkan di sini nanti ya. Desainnya gimana digambarkan di sini. Terus digambarkan di sini juga. Ini kan terus di sini. Di sini yang tadi di depan tadi. Sini kan? Di sini. Di sini gambar desain, terus di sini juga gambar desain ya. Oh iya. Oke. Silakan digambar. Sebentar. Gimana? Yang ini. Silakan digambar desainnya. Udah ketemu belum kira-kira desain apa yang mau dibuat? Udah belum? Baru mencari. Nanti desainnya digambar di sini, Mas. Desainnya digambar di sini.
sama di LKPD-nya ya di sini. Nih. Ada yang berarti kalian harus bagi tugas, siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini, siapa yang apa namanya? Silakan. Silakan digambar. Itu kelompok 3 atau berapa itu sudah mulai menggambar itu. Selain desain, kalian juga harus menuliskan waktunya. Oh, ini kalian udah waktunya sudah ini. Oh, kalau menentukan waktunya ini kegiatannya. Berarti tinggal ini berarti dibuka. Gambar, silakan digambar. Nah, ini desainnya ini ya. Sudah menentukan alat dan bahannya? Nah, ini kelompok ini memakai apa? Stick. Oh itu, oh ya. Ya di YouTube banyak itu ya. Nah oke, berarti kalian pakai yang di YouTube itu stick es krim. Ini kelompok 1. Kelompok ini nanti ini kira-kira bahannya mau pakai apa? Alat bahannya mau pakai apa? Pakai stick juga? Oke, pakai stick kardus. Oke. Kalau ini mau pakai apa bahannya? Bahan-bahannya pakai apa kalian? Pakai apa? Stick dan kardus. Oh, juga stick. Oh, sama ya? Iya. Pakai stick dan kardus, ini pakai stick, ini juga pakai stick, ini juga pakai stick. Kalau yang ini, kalian menggunakan apa tadi? Alat bahannya yang kalian lakukan, yang kalian gunakan apa? Pakai stick sama stick es Oke, krim. iya itu ya. Itu yang paling banyak di YouTube itu ya. Ya silakan digambar, silakan ditulis di LKPD-nya juga. Sambil saya nilai ya. Pensil ada. Ada. Pakai pulpen aja nggak apa-apa. Orang WA atau enggak? Jadi gambarnya ini belum mulai gambar, belum? Ini di bawah ini? Gambarnya bisa dicari di internet seperti teman kamu itu tadi ya tadi kan kamu udah melihat di YouTube kan? Kira-kira seperti itu. Ini yang ahli gambar ini pasti senang nih menggambar nih. Ya.
golek referensinya sama ya. Sudah mulai berdesain ya ini kelompoknya ini juga. Nah, bagus nih. Sik nganggo stik-stik. Stik es krim. Mm-mm. Karena bahannya mudah didapat. Apa? Penghapus? Modal. Jam berapa nih? Ya, mau tanya apa? Sakit mau izin. Mau izin ke kamar mandi? Oh iya ya. Sakit bulan. Boleh keluar ke kamar mandi dulu. Gimana? Ini berarti. Nah, ini tas lamanya tuh. Mm-mm. Depende. Manggo dolan. Baik. Ya iya. Sorry. It's okay. Peng. Kok kayaknya ini. Ini sudah oh ya. Mm. Enggak, itu enggak mati mah gitu. Layarnya. Ya. Kalau mati nggak mati, no kan baterainya masih
Iya, mau tanya apa? Mau izin ke kamar mandi? Oh iya ya. Boleh keluar dari kamar mandi dulu. Gimana? Nah, jadi nasi sama ada tak? Mm-mm. Depende. Mangga dolan. Baik. Ya iya. Sorry. It's okay. Ping. Kok pingnya ini? Ini sudah oh ya. Mm. Berarti kamu ini nanti gambar di sini. Gambar di sini. Nanti juga digambar di sini ya. Desainnya. Jangan lupa LKPD-nya juga diisi ya. Di desainnya itu kan ada kolom untuk desain. Itu juga dibuat.
Kayaknya sepertinya di internet tuh banyak itu, antara desainnya sama langkah-langkah kerja juga ada di situ. Bisa mengumpulkan informasi lewat internet. Ini apa ini? Udah sampai mana nih? Di sini kan ada juga toh. Ini bisa ini kamu mas ini kan di sini ada juga apa namanya? Nih, nah sketsanya juga ada ini juga sambil diisi ya. Oh iya, sambil diisi untuk sketsanya juga. Di sini juga ada sketsanya. Bisa nih sketsanya bisa membagi tugas siapa yang mengerjakan di sini ya. Apa kamu dikte, ini nulis, yo. Silahkan. Ini juga ada apa sketsanya di sini ada. Jadi jangan sampai LKPD-nya kosong karena itu juga ada penilaian untuk LKPD. Nah. Jangan terlewat sketsa yang ada di kolom LKPD. Nah, coba ini. Ini tadi kelompok 4 ya? 3. Oh iya, itu di banyak itu di situ tuh. Silahkan. Nggak sulit kan gambarnya? Enggak. Membantu bisa browsing di HP. Nah, kamu bisa browsing di HP, bantu temennya kan gitu. Oh, gambar ini? Iya. Itu belum ditulis sketsanya. Ini bagus itu, ya. Membuat ini berarti ini kamu harus menyediakan suntian. Berarti ya. Berarti menyediakan suntian, yang pakai suntian. Ini pakai apa nanti? Suntikan juga? Berarti harus cara mendapatkan suntikannya susah apa enggak? Gampang ya? Oh ya, di apotek itu ada itu. Waktunya diperhatikan ya. Oh ini desainnya sama kayak itu kelompok satunya. Nggak apa-apa, sama kan kalian kerjanya kelompok sendiri-sendiri kan. Karena memang kalau kita mencari di internet tuh kita akan mendapatkan kadang hal yang sama dengan temannya, nggak apa-apa. Yang penting alat dan bahannya bisa kalian temukan, kalian bisa mengerjakan.
Sudah sampai apa ini? Oh, udah mau selesai ya. Silakan, udah ada teman yang udah mau selesai. Silakan teman yang kelompok lain yang belum selesai segera diselesaikan. Silakan digambar. Nah, dibuka ini nggak apa-apa itu. Ini apa mencari apa namanya itu? Sketsa ya. Ini jadi kelompok 1 ya. Oke. Kira-kira desain apa yang akan kalian buat? Silakan cari di internet. Gambarkan di sini nanti ya. Desainnya gimana? Digambarkan di sini. Terus digambarkan di sini juga. Ya, oh di sini. Di sini yang tadi di depan tadi. Nah, di sini. Di sini gambar desain, terus di sini juga gambar desain, ya. Nah, silakan digambar. Gimana? Silakan digambar desainnya. Udah ketemu dulu belum? Kira-kira desain apa yang mau dibuat? Udah belum? Baru mencari. Nanti desainnya digambar di sini, Mas. Desain. Silakan. Silakan digambar. Itu kelompok 3 atau berapa itu sudah mulai menggambar itu. Selain desain, kalian juga harus menuliskan waktunya. Oh, ini kalian udah waktunya sudah ini. Oh, kalau menentukan waktunya ini kegiatannya. Berarti tinggal ini berarti dibuka. Gambar, silakan digambar. Ini desainnya ini ya. Sudah menentukan alat dan bahannya? Nah, ini kelompok ini memakai apa? Stick. Oh itu, oh ya. Ya di YouTube banyak itu ya. Nah, oke. Berarti kalian pakai yang di YouTube itu stick es krim. Ini kelompok 1. Kelompok ini nanti ini kira-kira bahannya mau pakai apa? Alat bahannya mau pakai apa? Pakai stick juga?
Nah, desainnya. Mm-mm. Waktunya ya Mas ya. Waktunya udah mau habis untuk mendesainnya. Ini udah diisi belum? Yang ini udah diisi belum? Diisi dulu, jangan sampai kosong, diisi, ya, jangan sampai kosong. Ini juga udah belum? Ini udah? Udah. Untuk desainnya bisa disalin di sini, ya Mas, bisa disalin di sini. Hasilnya mana tadi? Udah. Ini apa guys ini Mas? Mungkin orang ini Mas. Nah. Pakai apa tadi itu? Ya. Tadi mati lampu ya tadi ya? Coba saya cek dulu. Sudah belum? Sudah belum? Belum. 5 menit lagi.
Ada kesulitan tidak saat menggambar ini, mendesain? Tidak. Nah ini apanya ini? Oh ini gaji pakai? Oh desain ininya. Oh ini udah jadi nih ya? Diberi nama kelompoknya no? Oke, yang sudah jadi bisa di belakangnya dikasih ini isolasi bolak-balik. Tapi nanti yang lepasnya nanti aja ya. Di belakangnya. Belakangnya sini dikasih isolasi ini, nanti tapi jangan dilepas dulu, nanti angkat ke meja. Nanti tiga, berarti nanti ada suntikan ke sini, gambar ke sini sama suntikan ke sini. Itu aja. Udah selesai ini? Udah dikasih nama. Nama. Terus diberi belakangnya diberi solasi. Ini udah dikasih solasi semua? Pojok-pojok sudah? Oke, nih. Pojok-pojok udah dikasih solasi. Nanti ini ya, nanti kan dipresentasikan ini nanti. Gimana, ada kesulitan? Udah mau selesai nih? Ya. Udah mau selesai ya? Oh, ini udah selesai nih. Udah selesai. Belakangnya diberi itu solasi. Solasinya sudah, Mas? Ya, silakan.
Nih, silakan. Oh, itu belum. Ini belakang apa di sini pojok sini dikasih solasi ya. Belakang sini. Tapi jangan dibuka solasinya. Di sini tuh. Sini. Pojok sini dikasih solasi. Terus dikasih nama. Nah, nama kelompok kalian siapa? Namanya? Kasih nama kelompok. Di atas itu. Nah, nama kelompok. Terus nanti minta solasi itu ya, di belakang sini kasih solasi ya. Jadi ini sudah selesai semua ya mendesainnya ya. Sekarang kita diskusikan. Kira-kira kita atur jadwal. Kapan produknya ini dibuat? Terus kalian mau membuat produknya itu kapan? Dengan kelompok kalian. Bisa kalian diskusikan ya. Kira-kira jadwalnya bagaimana? Ya, nanti kalian silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Nah, silakan menyusun jadwal pengerjaan proyeknya, disusun ya. Di LKPD itu ada yang saya buat itu ada jadwal kegiatan. Silakan kalian tentukan di situ jadwal yang akan kalian kerjakan. Terus di mana tempatnya, silakan ditulis di situ, diskusi. Jadi semua anggota nanti kerjanya berkelompok. Terus diskusi juga membeli alat bahannya kapan kira-kira. Ya. Silahkan. Sudah? Belum? Ya, silakan diselesaikan. Ini sampai apa nih ya kelompok ini nih? Pojok udah dikasih isolasi? Sudah. Jika kalian sudah selesai menyusun jadwalnya, diskusi dengan kelompok kalian sudah ada, menyusun jadwal kesepakatan kita. Yang penting Bu Ainda minta waktu pertemuan berikutnya itu sudah itu ya, alat bahannya sudah ada ya. Nah, sekarang kita presentasi ya. Presentasi bagi kelompok kalian dibagi siapa yang memimpin presentasi. Yang pertama memimpin presentasi, terus yang menyampaikan desainnya siapa, yang menyampaikan susunan jadwalnya siapa. Silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian. Presentasinya maju dulu ya, maju. Mungkin ada yang mau duluan, ada enggak? Ada. Mau duluan? Ya, oke. Kelompok berapa tadi? 4. Oh, 4. Tepuk tangan kelompok 4 nih. Ditempel. Silahkan tempat duduknya dibenarkan lagi dan menyimak presentasi dari teman kalian. Tempat duduknya dibenarkan. Melihat ke sini semua, tempat duduknya mejanya dibenarkan sekalian. Ayo Mas. Sekarang kita simak nih artisnya kita. Kelompok 4 yang sudah berani duluan nih. Bentar, nunggu teman kalian siap dulu ini. Bentar. Udah siap, Mas? Presentasi? Nah, bentar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan rancangan proyek dari miniatur dongkrak hidrolik.
Yang pertama, konsep fisika yang digunakan dalam membuat rancangan produk. Konsep fisika yang digunakan yang kalian dalam rancangan produk adalah hukum Pascal. Aduk sama. Tentukan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama stik es krim, 2 kardus, 4 selang kecil, kelima suntikan. Jadwal kegiatan mencari referensi. 1. Kamis tanggal 5 Januari 2023, tempat sekolah. 2. Merencanakan dan mendesain. Merencanakannya Kamis 5 Januari 2023, tempatnya di sekolah. Untuk pelaksanaan proyek pembuatan hari Jumat 6 Januari 2023 di sekolah. Dan presentasi dan demonstrasi Jumat 6 Januari 2023 di sekolah. Untuk evaluasi hasil proyek juga hari Jumat 6 Januari 2023 di sekolah. Desainnya ini. Desainnya ini. Ya, Ceritakan desainnya sampai desainnya nanti ya. Tadi kan waktunya, sekarang sampai desainnya. Sekarang desainnya, silakan ceritakan. Siapa yang mau menceritakan? Ada mau gantian? Ya, Silakan. ya untuk desainnya ini ada stik es krim, terus suntikan dan selang kecil. Lalu langkah-langkah proyek adalah menyiapkan alat dan bahan yang tadi yang sudah saya sebutkan, dari mulai stik es krim, kardus, suntikan dan selang kecil. Lalu lubangi stik es krim. Ketiga, potong kardus. Keempat, menyusun stik es krim secara menyilang dan mengaitkan dengan paku kecil. 5. Mengelem kardus dengan stik es krim. Karena memasang selang dan suntikan sesuai desain yang digunakan. Jadi kelompok 4 membuat desainnya seperti ini yang mau dibuat. Alat dan bahannya sudah dikatakan tadi ya. Mungkin kelompok lain ada yang mau tanya nggak? Coba tanya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya. Untuk kelompok 4, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Tepuk tangan dulu, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah hadir. Sekarang kelompok berapa? Yang mau maju tinggal 1, 2, 3. Yang mau maju? Nanti ngomongnya gantian ya. Yang ngomong gantian. Jangan maju. Ini kelompok berapa ini? Dua, Bu. Oke, kelompok 2. Silakan maju. 2 dan 4. Nanti setelah 2 siapa? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke. Berarti ini kelompok 3 belakangan. Jadi ini ada kelompok 4. Silakan kelompok 4, waktu dan tempat saya persilahkan untuk presentasi. Ya, Kelompok 2 ya. Ya silakan kelompok 2. ya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diksa Cahya, Rizky Setiawan, Sony Pangestu, dan Yusuf Ramdhani. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang desain dongkrak hidrolik. Ya silakan. Alat dan bahan yang diperlukan: stik es krim, kardus, selang kecil, dan suntikan. Jadwal kegiatan 1. Mencari referensi. Kamis tanggal 5 bulan 1 2023 di sekolah. 2. Merencanakan dan mendesain. Hari Kamis tanggal 5
bulan 1 2023 di sekolah. Nomor 3, pelaksanaan proyek pembuatan Jumat tanggal 6 bulan 1 2023 di sekolah. Nomor 4, presentasi dan demonstrasi Jumat tanggal 6 bulan 1 2023 di sekolah. Nomor 5, evaluasi hasil proyek Jumat tanggal 6 bulan 1 2023 di sekolah. Dan berikut gambar dari desain dongkrak hidrolik kami. Di sini terdapat bahan kardus, stik es krim, dan juga ada suntikan, dan juga ditambah dengan selang kecil. Itu selang itu ya? Iya, Bu. Nah, ya, terus Terus apa ya? oh udah itu. Iya. Jadi kalian menggunakan selang, Selang, kardus, suntikan sama stik. Oke. Jadi ini tadi presentasi dari teman kalian kelompok 2. Beri aplausnya dong. Sebentar ini kayaknya ada yang mau tanya nih. Teman kalian ada yang mau tanya? Kayaknya. Oh iya, mau tanya temannya apa? Desainnya menggunakan kardus apa? Desain kita menggunakan kardus bekas gitu, Kak. Indomie. Nah, kardus bekas. Oke. Pakai kardus bekas, Mas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, no. Silakan duduk kelompok 2. Terus tadi siapa yang mau duluan tadi? Antara 1 dan 3 yang mau duluan siapa? Angkat tangan siapa? Oh, 1 dulu, yuk. Silakan kelompok 1. Ini bisa taruh sana kursinya, duduk di sana. Silakan. Balik. Oh, gambarnya bagus nih. Coba. Ini kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu dongkrak hidrolik dan desainnya, yang beranggotakan Ahmad, Adi Dewantara, Excel, dan Bayu. Rancangan proyek hukum Pascal. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Stik, 2. Kardus, 3. lem, 4. Paku payung, 5. Suntikan, 6. Selang kecil. Jadwal kegiatan. 1. Mencari referensi. Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023. Tempat di sekolah. 2. Merencanakan dan mendesain. Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023. Tempat di sekolah. 3. Pelaksanaan proyek pembuatan. Hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, tempat di sekolah. 4. Presentasi dan demonstrasi. Senin, tanggal 9 bulan Januari 2023, tempat di sekolah. 5. Evaluasi hasil proyek. Hari Senin, bulan 9, tanggal 9
bulan Januari 2023 tempat di sekolah. Dan berikut gambar desain yang kami buat. Di sini ada kardus, stik es krim, dan suntikan dan selang kecil. Ini gambar stik dari samping. Kelompok lain silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya apa? Ada, mau tanya, silakan. Silakan. Dari mana mendapatkan suntikannya tersebut? Kita dapat mendapatkan suntikan di apotek-apotek atau di toko pakan burung seperti itu. Sudah puas jawabannya? Puas. Beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 beri tepuk tangan. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Boleh silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, kelompok berapa? 4. Oh, 3 kan? Silakan kelompok 3. Geser sana boleh? Silakan waktu dan tempat saya persilakan, teman yang lain memperhatikan ya, temannya presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Aji, Aditya, Ali Ismail, Rian, dan Muhammad Fidel ingin mempresentasikan tentang rancangan dongkrak hidrolik. Alat dan bahan yang diperlukan: stik es krim, kardus, selang kecil, suntikan, dan paku payung. Jadwal kegiatan: 1. Mencari referensi. Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 di sekolah. 2. Merencanakan dan mendesain. Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, tempat di sekolah. 3. Pelaksanaan proyek pembuatan. Hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, tempat di sekolah. 4. Presentasi dan demonstrasi. Hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, tempat di sekolah. 5. Evaluasi hasil proyek. Hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, tempat di sekolah. Selanjutnya sekarang adalah menjelaskan tentang langkah pembuatan proyek dongkrak hidrolik. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melubangi stik es krim. Yang ketiga yaitu memotong kardus. Yang keempat, menyusun stik es krim secara menyilang dan mengaitkan dengan paku payung. Yang kelima, mengelem kardus dengan stik es krim. Dan yang keenam, memasang selang dan suntikan sesuai desain. Sekian, terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari teman kalian kelompok 3 tentang rencana proyek yang akan dibuat. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ayo, silakan bertanya. Ada yang mau tanya tidak? Tidak ada? Sudah paham dari yang dimaksud teman kalian?
Oke, jadi tidak ada pertanyaan untuk kelompok kalian. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ini tadi udah presentasi semua ya. Nah, tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang desain ya. Desain kalian tadi membuat dongkrak. Waktu juga sudah kalian diskusikan, sudah kalian presentasikan. Sekarang kita sepakati berarti waktu pengerjaan dan pengumpulan itu harus sudah siap pada pertemuan berikutnya. Sepakat? Oke, sip, sepakat ya. Pertemuan berikutnya kalian sudah harus membawa alat dan bahan, sudah siap untuk pengerjaannya, sudah siap untuk membuatnya, dan hari itu juga sudah siap untuk dikumpulkan. Sepakat ya? Jadi tadi kita belajar apa tadi? Dari referensi yang kalian cari, literasi, kemudian dari membaca melewati YouTube, melewati Google ya. Hukum Pascal tadi apa? Nah, apa Mas? Hukum Pascal ialah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan segala arah dengan sama besar. Tepuk tangan. Jadi ya hukum Pascal ya, sudah dijelaskan oleh teman kamu. Bahwa apa tadi Mas? Ialah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan dengan arah sama besar. Jadi itu tadi hukum tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan dengan arah sama besar. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk contoh dari hukum Pascal, aplikasinya apa? Ada yang mau tanya? Ada yang mau jawab? Ayo Mas, silahkan. Contoh dari hukum Pascal, dongkrak hidrolik sama pompa hidrolik, Bu. Oke, bisa. Berarti contoh dari hukum Pascal itu pengaplikasiannya ya, itu dongkrak tadi ya, terus sama pompa juga bisa. Rem hidrolik itu bisa nggak ya itu ya? Nah, bisa dongkrak sama tadi Mas, dongkrak sama apa? Pompa hidrolik. Tepuk tangan dong buat teman kalian. Dari sekian dari pertemuan tadi, pertama tadi sampai terakhir tadi, Bu Indah mau tanya, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tidak ya? Tidak? Tidak. Jadi pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Pesan Bu Ayunda. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada tujuan pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan yang paling berharga adalah apa? Mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Tujuan pendidikan yang paling utama adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga ya. Kalau Bu Ainda loh ya, tujuannya adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Berharga dalam artian apa? Hidup kalian berharga berarti harus kalian manfaatkan untuk berbuat yang baik, rajin terus rajin menuntut ilmu, kemudian melakukan hal-hal yang positif, hindari kegiatan yang negatif. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup
sampai di sini dulu. Kita ketemu dengan pertemuan berikutnya, yaitu kita melanjutkan pertemuan hari ini, yaitu mendesain atau merancang proyek hukum Pasca Dongkrak tadi ya, pertemuan berikutnya ya. Sekian dari Bu Ayunda. Misal ada salah-salah kata dari Bu Ayunda mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.